Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat wa tanzilul barakat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jatanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah di sini kami jelaskan mengenai arti daripada qutbur rabbani. Apa yang disebut dengan qutbur rabbani? Karena memang kalimat qutbur rabbani ini seringkali kita dengar saat imam itu mengirim pahala bacaan Al-Fatihah untuk seorang waliun min auliya'illahi ta'ala, baik di acara tahlilan ataupun tasyakuran. Seringkali kita dengar kalimat qutbul rabbani ataupun qutbil rabbani. Apa yang dimaksud daripada qutbul rabbani? Nah, jadi kalimat qutbul rabbani ini dua lafaz, yang pertama qutbu, yang kedua ar-rabbani. Kemudian dijadikan satu kalimat, lalu digunakan sebagai lakob ataupun gelar untuk seorang waliun min auliya'illahi ta'ala. Nah, sebelum saya jelaskan, saya hamba doif bila mana ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama kita jelaskan mengenai arti daripada qutbu ataupun wali kutub. Ya. Dijelaskan dalam kitab Hasyiatus Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj pada juz awal Shahifah 2, apa yang dimaksud daripada qutbu ataupun qutbi. Di sini dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, qauluhu al-qutbi ail musyba'i ilman wa amalan. Yang disebut dengan kutub itu adalah musyba'i, orang yang penuh ilman wa amalan, penuh dengan ilmu dan amal. Karena terkadang orang itu ilmunya banyak tapi amalnya kurang, maka itu tidak disebut dengan kutub. Karena yang dimaksud kutub adalah ail musyba'i ilman wa amalan. Ini menggunakan huruf atof wawu. Fa'tif biwawin sabikon aw lahiko fil hukmi aw musahiban muwafiqo. Jadi ilmunya tabahur, ilmunya penuh, dan amalnya pun penuh. Itu namanya kutub. Karena di zaman sekarang ini terkadang orang itu ngaku dirinya wali kutub, tapi kebuktian ilmunya kurang, ya. Ilmunya kurang, apalagi amalnya. Banyak sekali di zaman sekarang ini ngaku dirinya itu wali kutub, ngaku dirinya itu wali, banyak. Kalau wali murid ya kita percaya, ataupun wali nikah ya kita percaya. Tapi kalau waliun min auliya'illahi ta'ala, kita lihat dulu dari segi dohiriyahnya. Apakah dia imtisalu awamirillah wajtinabu nawahillah, apakah dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, apakah dia melaksanakan sholat 5 waktu, ya, apakah dia benar-benar menjalani syariat Allah. Nah, jadi kita lihat dari segi dohiriyahnya saja. Kalau dia wali murid ataupun wali nikah ya kita percaya. Nah, itu yang disebut dengan kutub. Qauluhu al-qutbi ail musyba'i ilman wa amalan.
orang yang penuh dengan ilmu dan juga amal. Nah, kemudian yang kedua, pengertian daripada ar-Rabbani. Apa yang dimaksud dengan Rabbani? Jadi Rabbani ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama, yang dimaksud dari ar-Rabbani ail muta'allihi wal arifi billah. Jadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Muta'allih ini isim fa'il dari fi'il ta'allaha, ya. Dari kalimat fi'il ta'allaha ya ta'allahu ta'alluhan fahuwa muta'allihun wa dzaka muta'allahun ta'allah. Saya cek dalam kitab Misbahul Munir bahwa di antara makna ta'allaha adalah ta'abbada. Berarti kan ahli ibadah. Jadi yang disebut dengan Rabbani al-muta'allihi wal arifi billah, orang yang ahli ibadah dan juga mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita gabungkan apa yang dimaksud dengan Qutbur Rabbani. Nah, yang dimaksud dengan Qutbur Rabbani, orang yang penuh ilmu dan amal, dan juga ahli ibadah, wal arifi billah, dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman media ini banyak sekali yang mengaku dirinya itu ahli makrifat, tapi tidak melaksanakan ibadah, tidak muta'allih. Ini kan aneh. Ngaku dirinya ahli makrifat, tapi ya tidak muta'allih, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus punya filter lah. Harus punya filter, jaga-jaga ya. Kalau dia ngakunya dirinya ahli makrifat, kalau dia mengaku bahwa dirinya itu ahli makrifat, ya wahkum bidzahir saja. Ini penjelasan yang pertama. Kemudian menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansor dalam kitab Syarah Risalah Qusairiyah, wa qala Syekhul Islam fi Syarh Risalatul Qusairiyah, yang disebut dengan Rabbani adalah ail mangsubi ila Rabbi, yang dinisbatkan kepada Rabb. Kemudian dalam Syarah Arba'in, Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan yang disebut dengan Rabbani huwa man ufidat alaihi al-ma'ariful ilahiyatu fa'arafa rabbahu wa rabban nasa bi ilmih. Menurut Ibnu Hajar dalam Syarah Arba'in, yang disebut dengan Rabbani adalah man ufidot alaihil ma'ariful ilahiyah, orang yang terpancar padanya pengetahuan-pengetahuan ilahi, fa'arafa rabbahu, hingga dia bisa mengenal Rabbnya, dan kemudian warabban nasa bi ilmi, bisa mendidik manusia dengan ilmunya. Jadi kata Rabbani ini ulama berbeda pendapat ya. Inilah sekelumit penjelasan daripada arti Qutbur Rabbani ataupun yang dimaksud dengan Qutbur Rabbani, penjelasan dalam kitab Hasyiatus Syarwani. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya hamba Doif, bila mana ada kesalahan mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.